Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita mulai. Kita masih berada di bab ke-7, yaitu surat dinas dan surat pribadi. Pada video kali ini kita akan mengidentifikasi surat pribadi. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi ya dengan surat pribadi. Tahukah kalian apa itu surat pribadi? Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis atau yang disebut juga dengan surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan atau resmi. Jadi, intinya adalah surat pribadi itu keperluannya adalah pribadi ya. Surat pribadi ditulis oleh individu yang ditujukan kepada individu. Contohnya seperti surat kepada orang tua, surat kepada teman, surat antar kerabat, atau surat yang isinya tentang perkenalan. Juga surat pribadi individu bisa ditujukan kepada instansi. Contohnya seperti surat izin. Contohnya surat izin tidak masuk sekolah. Berarti yang menulis adalah individu dan instansinya adalah sekolah kalian. Sedangkan contoh selanjutnya seperti surat lamaran pekerjaan atau surat cuti. Ragam bahasa yang digunakan di dalam surat pribadi. Bahasa yang digunakan surat pribadi bersifat pribadi atau bebas atau santai, mudah dipahami dan komunikatif. Terkadang surat ini juga diisi oleh bahasa yang biasa digunakan oleh pengirim dan penerimanya. Berbagai gaya bahasa juga biasa diselipkan di dalamnya. Namun perlu diingat ya, dalam menulis surat pribadi tetap ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu tata cara atau tata etika sopan santun, khususnya jika kita menulis kepada orang lain yang lebih dewasa. Isi dari surat pribadi bisa jadi hanya berupa sapaan hangat, ucapan selamat, atau urusan lainnya. Ragam bahasa surat pribadi juga ada beberapa ya. Dapat kita simpulkan bahwa ragam surat pribadi itu ada bahasa Indonesia baku, digunakan untuk tujuan yang bersifat serius. Contohnya surat berduka cita atau bersimpati atas musibah yang menimpa seseorang dan ditujukan kepada orang yang lebih tua. Atau bisa juga surat pribadi yang menggunakan bahasa baku itu seperti surat lamaran pekerjaan, surat cuti, atau surat izin. Ragam bahasa yang kedua adalah bahasa Indonesia ragam informal. Yang ketiga adalah ragam bahasa khusus atau yang disebut juga dengan bahasa gaul, bahasa persahabatan sehari-hari. Surat pribadi juga memiliki ciri-ciri penggunaan bahasa ya. Yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat pribadi, kata emosi, dan ekspresif. Ciri yang kedua, bahasa surat pribadi tidak formal, tetapi ingat, harus santun. Ciri yang ketiga adalah pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Ciri yang keempat, menggunakan sapaan seperti orang yang bercakap. Ciri yang kelima yaitu menggunakan kata ganti orang pertama untuk yang mengirim dan kata ganti orang kedua untuk yang menerima. Contoh dari orang pertama, kata ganti orang pertama itu seperti aku, saya jika bentuknya adalah tunggal. Jika jamak bisa menggunakan kata kita, kami. Sedangkan kata ganti orang kedua seperti kamu, Anda, atau kalian.
Berikut contoh dari surat pribadi. Seperti ini. Silakan dibaca, disimak, dan dilihat apa saja sih isi dari surat pribadi. Mudah bukan? Kalian tentunya bisa ya menulis surat pribadi. Surat ini bisa kalian tujukan kepada keluarga kalian atau sahabat kalian yang sudah lama tidak berjumpa. Nah, dalam video kali ini kalian telah belajar tentang pengertian surat pribadi, serta kalian juga telah mengenal ragam bahasa surat pribadi. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.